Oke, lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang yang namanya stateless dan stateful widget. Oke, di sini tak ulang lagi ya, tentang Flutter, basic tentang Flutter. Flutter itu pada dasarnya dia merupakan sebuah widget ya. Intinya bahkan si aplikasi pun sebenarnya widget. Nah, balik lagi, saya ulang lagi dari awal ya. Dari awal kalau mau bikin Flutter, maka kita harus import dulu package-nya ya. Package Flutter Material Dart. Kenapa? Karena kita main di Android. Oke, nah entry point, sekali lagi saya ingatkan, entry point-nya ada di file main.dart di void main-nya. Sama kayak codingannya teman-teman yang di Java, C++, pasti ada void main-nya. Ada public static void main, ada void main-nya di C++ atau di C. Nah, di sini kita bakal lanjut lagi dengan membuat sebuah yang namanya stateless widget. Nanti stateless widget, gimana cara buatnya? Ini, install dulu plugin Dart-nya, stateless. Ya. Nah, ini apa? Nanti dia insert stateless widget. Nah, kita pakailah di app. Kenapa kok namanya di app? Ya, karena emang dia kita pakai di sini ya, run app-nya tadi itu menjalankan yang namanya di app. Nah, sekarang problemnya, dari mana teman-teman tahu apa yang bisa ditaruh di dalam di app? Nah, ini yang saya tangkap yang teman-teman sangat kesulitan untuk memahami. Satu, caranya harus tahu ya, emang basic pemrograman, OOP dan segala macam itu bakal semakin ke atas teman-teman belajar semakin numpuk dan semakin perlu di review lagi. Sekarang kita buka aja nih ke dalam nih run app ini. Apa sih? Void run app meminta ya, apa? Minta widget kan, tipe datanya adalah dia mintanya widget. Maka di sini di dalam di app ini harus merupakan instance dari sebuah widget. Tapi sekarang lihat, oh ini kok stateless widget, bukan widget. Nah, ingat ya, di OOP kita bisa memasukkan yang namanya objek itu dari turunan parent-nya. Kita lihat lagi, si stateless widget ini mengextend siapa? Nah, kita lihat. Nah, si stateless widget mengextend terhadap widget. Maka si stateless, siapapun yang mengextend stateless widget, sebenarnya dia juga sebuah widget. Makanya dia bisa masuk ke dalam sini. Gitu, guys. Oke. Nah, kalau mau bicara bodoh-bodohannya ya, males-malesannya mikir, ya udah. Semua yang masuk di dalam run app ini merupakan, kalau nggak stateless widget, ya stateful widget. Nah, gitu aja. Nah, di dalam widget, itu ini sebenarnya di sebuah kelas, ya kan? Dia stateless. Nah, stateless itu artinya apa? Stateless itu widget yang nggak bisa mempunyai data. Dia cuma menampilkan saja. Dia cuma showing aja. Dia cuma ngeprint aja ke layar. Nah, layaknya sebuah kelas, dia punya kelas, nama kelas, ekstensi apa, dan dia punya yang namanya konstruktor. Nah, di Flutter, konstruktornya itu ada yang minta ini, yang namanya key. Nah, ini harus ada. Ini selalu ada. Harus selalu ada. Sama kayak di React, Next, secara implisit mereka menambahkan yang namanya key. Maka di sini si Flutter juga menambahkan nama key karena approach-nya mirip, karena approach-nya by component, by widget, by apa gitu ya istilahnya. Semua widget itu me-override function build. Nah, tadi relate sama yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa si Flutter itu merender item itu berdasarkan apa yang ada di dalam widget build. Nah, yang ada di dalam build inilah yang akan muncul ke layar sini. Nah, ini kalau kosong kayak gini. Sekarang kita masuk ke material app. Nah, sekarang build ini nge-return apa sih? Nah, kita cari aja. Function build. Nggak bisa ya. Dia nge-return widget. Ini kan udah kelihatan ini ya. Tipe datanya widget. Maka dia nge-returnnya widget. Maka di dalam sini yang kita return harus merupakan sebuah widget. Ini lihat. Kontainer ini extend kemana? Ke stateless widget. Maka secara mana dia? Tidak langsung si kontainer juga merupakan sebuah widget. Oke, kok ngemot. Nah, jadi aduh. Teman-teman ingat lagi ya basic pembelajarannya. Kalau ini kalau bikin function kan return-nya apa, tipe datanya apa, method name-nya apa, parameternya apa kan gitu kan. Jadi kalau ada yang di-return kan di bawah sini, maka dia harus merupakan instance dari sebuah widget.
Kalau kontainer ini kebetulan bukan turunan langsung dari widget, tapi dia turunan dari stateless widget, ya kan? Ini kita lihat. Di mana si stateless widget merupakan widget juga, maka dia bisa di-returnkan di sini. Nah, juga nggak mungkin kalau mintanya widget, teman-teman tulis di sini, hello world, ini dengan polosnya gitu kan. Bisakah? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia jelas-jelas minta tipe data return-nya adalah widget gitu loh. Oke, pahami baik-baik. Nah, sekarang widget apa yang bisa kita masukkan ke dalam sini ya? Sudah, semua widget bisa kita masukkan di sini. Cuma berdasarkan ilmu yang kita dapat dari kemarin-kemarin video yang sudah saya buat, kita butuh yang namanya material app. Material app. Duh, sorry, lemot. Aduh. Kalau dipakai coding sambil ini dia lemot. Nah, material app. Nah, kemudian ini ada bantuan dari GitHub Copilot saya pakai aja. Ya. Nah, lihatlah di sini. Di material app ini ada banyak opsi-opsi kan yang teman-teman nggak paham ini dari mana datangnya. Nah, kemarin saya sudah jelasin tuh di video sebelumnya. Sekarang di sini ada errornya. Ya udah, kalau error kita hapus dulu aja. Nah, sekarang kita solve deh. Coba di sini yang error ini apa. Di home. Home ini minta apa sih sebenarnya dia? Kita lihat, oh mintanya widget. Berarti kita bisa masukkan apapun di sini. Oh bisa. Tapi dari yang kemarin kita tahu bahwa ini bisanya dimasukkan scaffold. Nah, scaffold, kita pakai aja rekomendasinya. Lompat. Sorry ya. Kita minta aja, pakai aja rekomendasinya si GitHub Copilot-nya. Nah, ini. Terus dia minta my homepage ini dikosongin dulu aja bodinya. Oke. Nah, dia sudah memunculkan yang namanya scaffold. Nah, kalau sudah di sini, kita bisa lihat hasilnya di sebelah kanan sini. Apa sih yang berbeda di sini? Nah, di sini kita bisa lihat, oke, agak lama. Ya, gini lah ya. Kalau ngajar mobile, lama di reload-reloadnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dengan scaffold ini bisa apa lagi? Bisa ada bodinya, kalau nggak salah. Nah, ini ya. Gimana cara mengeluarkan rekomendasi ini? Tinggal tekan Ctrl plus spasi. Ya. Nah, body, dalam body, kita bisa isi center, kayak gini. Nah, nanti dia bakal nge-reload lagi projectnya, dia bakal muncul. Nah, hello world-nya sudah muncul. Sekarang, yang jadi concern teman-teman adalah, ini semua yang ada di sini, itu merupakan stateless widget, ya, stateless widget. Nah, apa sih ini stateless widget? Dia adalah sebuah widget yang tidak menampilkan apa-apa. Ya, tidak mempunyai data. Jadi misalkan kita mau merubah. Nah, jadi maksudnya yang nggak punya data itu apa, Pak? Kita sudah punya teks kayak gini, itu nggak bisa kita ubah. Ketika runtime. Oke, sekarang tak jelasin dulu. Runtime itu apa? Runtime itu yang ini, yang pindah ke sini. Ini compile time ya. Yang sebelah sini kita lagi ngoding, ini compile time. Jadi kalau kita mau merubah nilai dari hello world, kita harus mengubah dia di compile time. Nah, kita harus ubah dia di compile time. Tapi kalau misalkan kita mau mengubah dia ketika aplikasinya berjalan, layaknya user menggunakan aplikasi, itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita harus recompile ulang. Nah, itu namanya yang stateless. Jadi tidak bisa berubah. Aplikasinya tidak interaktif. Ya udah gitu aja, cuma nampilin aja. Jadi tugasnya si stateless widget cuma sebagai sesuatu yang menampilkan saja. Oke, sekali lagi kita ulang, menampilkan saja. Tidak bisa punya data yang dinamis. Tetapi nanti bisa dikombinasikan sama yang namanya stateful widget, di mana nanti si stateful widget bisa punya data. Yang nanti datanya itu bisa diolah atau ditampilkan oleh stateless widget. Jadi seakan-akan si stateless widget ini berubah, tetapi yang merubah bukan stateless widgetnya, tetapi stateful widgetnya. Oke, itu dulu. Semoga mudah dipahami.
Jangan lupa diulang-ulang, dipelajari, di like, di share, dan di subscribe.